Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gembel Elite Podcast. Hari ini kita mengundang salah satu aparat guys. Jadi beliau ini bergerak di dalam bidang ditugaskan untuk menjadi salah satu babinsa di kota ini. Mari kita bertanya dan kita penasaran kan? Tapi sebelumnya subscribe dulu, like and share, dan alhamdulillah abang kita udah sampai di tempat. Selamat datang bang, bang Joni Putra ya, bang Joni Putra. Beliau sudah sampai dan terima kasih bang. Sama-sama. Kita grogi sedikit guys karena baju loreng loh. Jadi begini bang, kita mengundang abang ke sini kan kita berbagi sosial informasi. Iya betul pak. Sosial informasi tentang babinsa ini. Kadang masyarakat nggak tahu apa sih babinsa itu, dan itu mungkin abang bisa kasih penjelasan sama warganet di rumah. Ya baik, terima kasih bang. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Joni Putra, ya kan. Kemudian saya memang ditugaskan sebagai babinsa. Ya. Yaitu babinsa itulah Bintara Pembina Desa. Ya. Babinsa ini sebetulnya semenjak zaman Orde Baru, sebelum jauh dari Orde Baru sudah ada. Karena tugas-tugas pokok babinsa itulah sebagai sebagai ujung tombak dari TNI, khususnya TNI Angkatan Darat gitu ya. Salah satu tugas pokok babinsa yaitu sebagai ujung tombak dari Angkatan Darat. Dalam hal ini tugas-tugas pokok di bidang teritorial. Teritorial itu ada juga macam-macam kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki, ya kan, seperti hanya kemampuan untuk cepat lapor cepat, kemampuan tentang koneksi sosial, kemudian kemampuan penguasaan wilayah. Penguasaan wilayah ya. Ada 5 macam seperti itu. Begini bang, biasanya nih dijabat oleh bintara, tentara TNI dan yang berpangkat kopra, biasanya ada juga yang mayor sersan. Dan babinsa ini di bawah Koramil atau di bawah Danramil? Baik, para babinsa ini yaitu Koramil. Kalau Koramil itu adalah Komando Rayon Militer. Oh, ya. Komando Rayon Militer ini induknya itu Kodim. Kemudian Kodim ini induknya Korem. Nah, Korem ini induknya lagi ke Kodam, Komando Daerah Militer, ya kan. Yang dikatakan Komando Daerah Militer itu adalah kewilayahan. Misalnya dia kadang-kadang ada menjabat 5 provinsi atau 2 atau 3 seperti itu. Salah satu, kalau saya ini selain induknya kan Korem 032 Wirabraja, ya kan, yaitu khusus wilayah Sumatera Barat, dijabat oleh Bintang 1 atau Brigadir Jenderal TNI. Selanjutnya, kalau seorang babinsa, atasan langsungnya itu Dan Ramil. Dan Ramil ini menjabat pangkatnya kapten. Kemudian para babinsa ini khususnya para senior yang sudah menempuh hidupnya atau menjalani tugas di batalion, di satuan tempur ataupun satuan bantuan tempur gitu. Bahasa senior mungkin pengurangan atau penambahan, karena kalau dari TNI itu kan tiap tahun itu kan ada, jadi masuk yang baru paling senior keluar. Nah, ditempatkanlah khususnya Angkatan Darat ke Korem, ke Kodim dan Koramil. Selanjutnya kalau seorang babinsa rata-rata memang kalau dari golong dan tamtama rata-rata kopral Suraya itu sudah mendapat seorang babinsa, dan ada juga sekip babinsa itu, ya kan. Kalau dari bintaranya serda sampai dengan sersan mayor, kadang-kadang bisa juga dijabat oleh Tambantu dengan 2. Kenapa? Mungkin kekurangan personil. Kalau saya ada yang datang baru mungkin sersan 1 atau serka boleh, mungkin lebih yang junior ini akan menjabat babinsa. Kemudian kalau dapet itu ada yang Batituut dan ada namanya juga Batikomsos, Bintara Tinggi Komunikasi Sosial. Nah, seperti itu Pak. Oh, menarik sekali. Begini warganet, yang namanya abang ini kan seorang TNI Angkatan Darat, mungkin banyak makan garam di lapangan ya bang ya, banyak makan garam di lapangan, dan mungkin juga ada
ke lapangan tempur seperti Aceh kemarin. Ada pernah ke sana, Bang? Ya baik, kalau selain dari TNI itu selainnya tugas pokok seperti dia akan melakukan pertahanan, baik serangan dari luar negeri yang akan menghancurkan negara kita, ya kan, ada juga di dalam negeri. Semenjak reformasi, kalau dari TNI itu adalah tugas pokoknya itu kalau salah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 itu mempertahankan negara keutuhan seluruh untuk pada rakyat Indonesia. Itu namanya. Itu ada terbagi dua tugas pokok TNI. Yang selain dia perang, ada juga selain perang. Kalau militer, operasi militer perang, dan yang kedua operasi militer selain perang, yaitu pasukan-pasukan seperti yang punya teritorial atau wilayah seperti Kodim dan Koramil. Apa contoh tugas pokoknya? Yaitu membantu daerah setempat. Salah satu contoh mungkin kalau dari Koramil itu dia termasuk bagian bagian perangkat kelurahan. Di situ ada juga Babin Kaptimas. Babin Kaptimas itu adalah dari Polsek. Bintara, Bintara pembina ketertiban dalam masyarakat. Kalau Babinsa adalah Bintara pembina desa. Gitu, Bang. Ini menarik sekali warganet, dan juga ini Babinsa ini setelah kita teliti juga, Babinsa ini juga memberi penyuluhan di bagian Hamkam ya Bang ya, di bagian Hamkam, dan juga pengawasan fasilitas yang ada Hamkamnya di pedesaan dan juga kelurahan. Ini sangat menarik. Terkadang banyak permasalahan yang diselesaikan oleh TNI, terutamanya Babinsa ini di masyarakat umumnya, misalnya sengketa antara tetangga dan juga ternyata Babinsa ini sangat cukup kita bisa antusias guys, karena menyelesaikan permasalahan sebelum kalau masalah kecil-kecil ngapain juga ke atas ya Bang, bisa diselesaikan di masyarakat, tentu bisa diselesaikan di bawah saja melalui Babinsa. Terkadang masyarakat takut loh Bang, misalnya dia bermasalah dan terus Babinsa datang karena melihat orang, oh kok dia bawa kok bawa tentara kayak gitu, jadi masyarakat kan takut, padahal Babinsa ini datang sebagai mediasi, terkadang kan sebagai mediasi supaya menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Iya, manis ya Bang ya. Dan ada satu lagi Bang, kalau sebagai Babinsa ini tentu ada membidangi ilmu intelijen tutorial di daerah. Bagaimana Bang misalnya di masyarakat untuk penyampaian atau mengambil yang bisa diambil untuk menjadi laporan Abang ke atasan. Terima kasih. Kalau seorang Babinsa, Babinsa ini itulah yang disebut salah satunya kemampuan teritorial ya. Salah satunya dengan cepat, lapor cepat. Salah satu contoh makanya di kelurahan kita ini Tanah Garam. Ya. Kalau kelurahan Tanah Garam ini kan berbagai macam suku. Iya. Ada yang pendatang dan ada juga asli putra daerah. Salah satu contoh saya mungkin pendatang kan. Ya. Makanya ditempatkan istri keluarga saya orang sini, ditempatkanlah Babinsa yaitu kelurahan Tanah Garam. Akan terjadinya suatu gejolak di antara masyarakat. Salah satu contoh adanya tawuran antar RT gitu. Apa penyebabnya? Ya kan? Masalah kecil, contohnya perkelahian. Perkelahian kira-kiranya bisa mendampak lebih besar. Sebelum hal itu terjadi, kalau PRT-nya bisa berkoordinasi dengan Babinsa juga, ya kan? Kalau seandainya dapat, ini perkantoran contohnya, ini orang-orangnya, bisa kita temui datang secara langsung. Kemudian kita musyawarahkan apa penyebab bisa terjadi seperti ini. Banyakkan jangan sampai terjadi pergejolakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh di bidang kriminal, mungkin perkelahian satu lawan satu. Salah satu contoh umpamanya selagi itu belum bisa berdarah atau luka sobek semacam ya kira-kiranya banyak yang bisa fatal gitu kan. Kalau fatal otomatis kan tidak bisa kita secara keluarga, tapi tergantung dari kedua belah pihak ya kan. Bisa juga misalnya tergantung orang dari korban, misalnya korbannya si A ya kan? Dia luka tapi dia tidak senang awal pertamanya. Nah sebelum hal itu terjadi antara keluarga korban dengan keluarga pelaku, kita redam dulu bersama-sama, bukan para Babinsa saja ya. Itu termasuk perangkat kelurahan. Ada juga Babin Kaptimas, ada Babinsa PRT juga.
biar hal yang terjadi kita takutnya apa? Ada juga pro-nya terhadap keluarga, saudara-saudara yang lain, sehingga akan terjadinya dampak sosial ini yang sama menaskan, sehingga akan menyerang terhadap para keluarganya si pelaku. Kan? Nah, itu salah satu untuk meredamnya sangat terjadi. Selanjutnya, kalau seandainya tidak ada titik temunya, kita selesaikan secara keluargaan, ya silahkan dari pihak korban bisa di jalur hukum, kita arahkan dia mereka ke kepolisian, yaitu namanya di polsek, polisi sektor gitu. Oke guys, sangat menarik sekali karena Babinsa ini cukup mengayomi hidup TNI guys. Dan kita selama ini nggak tahu bagaimana jalannya Babinsa ini ke masyarakat dan cara beliau mendekati masyarakat. Ternyata memang ada nggak bang yang paling sulit yang sebelumnya abang jalani, misalnya berhubungan sosial dengan masyarakat ini tentu banyak yang abang temui di lapangan. Ya baik, terima kasih bang. Sebenarnya itu saya sampaikan tadi, yaitu operasi militer selembang, yaitu tugas pokok Babinsa bersenabung bersama dengan pemerintah daerah, aparat pemerintah daerah, itu dengan Satpol PP, ya kan. Kendala-kendala di lapangan saat sekarang ini yang sangat memprihatinkan sekali adalah para generasi penerus kita. Salah satu mungkin anak-anak sekolah, pergaulan bebas. Apa pergaulan bebas itu tadi? Misalkan ya, seorang sekolah itu kan paling lama jam 10, itu istirahat, tidak ada lagi berkeliaran. Nah, selama saya seorang Babinsa di BKO, kan namanya Kesatuan Polisi Pamung Praja yang khususnya Kota Solo ini, seringkali saya mendapatkan anak-anak sekolah di bawah umur yang sekiranya tidak enak dilihat gitu ya. Sehingga apa? Pingin rasanya saya sebagai Babinsa untuk jangan sampai terjadi itu. Nah, hal ini termasuk penyakit PK atau penyakit masyarakat. Iya. Pergaulan misalnya terjadi pergaulan bebas. Ujung-ujung kemana nanti? Bisa juga dia karena saking pergaulan bebas, orang tuanya tidak mengontrol, bisa ada pemakaian narkoba. Nah, itu kan merusak jiwa atau mental dia untuk masa sebagai anak generasi penerus gitu bang. Berarti ada juga penyuluhannya ya bang. Sangat bagus sekali, sangat positif sekali warganet. Dan sebelumnya memang kita sebagai masyarakat tidak tahu, dan sebagai orang tua umumnya ya bang ya, terkadang kita tidak membina anak-anak di rumah dan dibiarkan berkeliaran dengan tidak waktunya guys. Jadi banyak terkendala sosial masyarakat yang berubah karena ya seperti itu tadi ya bang ya, seperti itu tadi. Dan TNI menyediakan guys, TNI programnya ada Babinsa ini untuk selain sebagai menjaga keamanan negara, abdi negara, beliau juga mengayomi masyarakat, memberi penyuluhan ke masyarakat tentang bagaimana cara hidup bersosial, dan juga sebagai pengawal prioritas bagi Hamkam guys. Dan ini sangat menarik sekali. Dan ternyata Babinsa ini juga memberi penyuluhan bela negara ya kepada masyarakat, siapa yang mau ya. Karena ini kan misalnya gerakan rakyat misalnya memang dinaungi oleh TNI ya. Dan ternyata enggak kata orang saja guys, TNI memang untuk rakyat. TNI ini dari rakyat, memang untuk rakyat. Karena beliau hingga ini sudah malam nih guys, karena beliau pengen mencurahkan hati beliau sebagai Babinsa dan pengen memberi masukan dan nasihat kepada netizen di rumah dan juga warganet. Alhamdulillah beliau telah di sini. Dan selama ini bang, kan abang sebagai Babinsa Kelurahan Tanah Garam, seperti kasus-kasus apa aja yang abang biasanya selesaikan di bawah? Misalnya ada nggak yang kasus seperti arisan gitu kan, seperti arisan, julo-julo istilahnya, banyak nggak permasalahan itu, tipu menipu di masyarakat gini? Karena dengan situasi seperti ini kan banyak terkendala di masyarakat. Iya, terima kasih bang. Memang saya kurang lebih jadi Babinsa di khusus Kelurahan Tanah Garam ini kalau nggak salah udah 6 tahun bang. Ya. Namanya seorang Babinsa tentu setiap kejadian-kejadian di bidang Kaptimas lah khususnya selalu seperti halnya kita kerjasama dengan PRT, ada juga Linmas gitu, dia selalu koordinasi sama saya.
salah satu contoh yang abang bilang tadi bahwasanya adanya perselisihan kadang-kadang antara bapak-bapak keluarga gitu kan. Ini kan masalah kecil. Ada ibu ada juga seperti itu, ada yang tidak bayar, ada yang lapor polisi lah. Selainnya tidak seimbang, artinya apa namanya itu tidak sesuai diharapkan. Perjanjian mereka di tentang arisan atau julu-julu bahasa kita gitu kan. Sering juga saya sebagai Babinsa bersama Babinsa Timah juga menyelesaikan. Kenapa? Pernah salah satu dari korban gitu kan, dia melapor ke polsek ya kan, atau permasalahan si A normal pelaku, dia misalnya dulu tidak dibayar misalnya 2 juta gitu atau 5 juta, otomatis dia melapor, otomatis orang piket pada saat melalui polsek dia akan menerima laporan. Nah, laporan dinaikkan ke atasnya. Nah, ujung-ujung tetap juga dikembalikan ke kelurahan tersebut. Di situ kan ada Babinsa, di situ ada Babinsa Timah. Mari kita cari solusinya terbaik. Ya kan? Kalau seandainya tidak ada pertemuan yang cocok atau dibuntu di tengah jalan, silakan naikkan kasus ke polsek. Istilahnya itu jatuhnya terhadap di jalur hukum lah namanya, pidana tentunya. Tapi alhamdulillah selama saya menjabat dengan Babinsa di Kelurahan Penanggaran ini bersama-sama juga yang lain seperti Komite Mas BRT bisa kita selesaikan untuk permasalahan hal-hal yang kira-kira merugikan salah satu pihak gitu ya kan, masyarakat kita ya kan, karena kita berharap untuk kedepannya apapun permasalahan-permasalahan di bidang Kaptimas, di bidang kriminal pun kalau bisa ya, jangan sampai hal terjadi seperti itu. Kemudian selanjutnya Bang, yang pernah saya temukan syarat sekarang ini yaitu seperti halnya bagian anak yang kita ya kan, yang pertama tadi kan sudah dibahas juga, mungkin bisa tambah lagi sedikit ya kan, apa namanya itu bagian anak kita sekarang ini anak sekolah banyak saya temukan pemakai narkoba gitu. Saya juga tidak perlu saya sebutkan dari anak mana ya, yang jelas dia itu pernah saya temukan lah gitu kan, saya temukan seperti barang-barang yang kira-kira terlarang gitu kan, yang bisa merusak pemikiran dia, merusak sarafnya gitu kan, itu memang sudah termasuk narkoba gitu kan, itu dia mau aja kita singkat ceritanya itu ganja gitu kan. Nah, saya temukan. Nah, pemakaian anak ini rata-rata umurnya di bawah 17 di bawah SMA gitu kan, setingkat SMA ke bawah. Karena saya temu juga, karena saya temukan waktu itu pada saat itulah razia gabungan dengan aparat perda pemerintah daerah Kota Solo yaitu POPT ya. Saya temukan dia dulu dari pertama saya berjalan setelah patroli, saya dekati mereka. Nah, dari jauh 100 meter 100 meter lah ada dilempar ke belakang atau disimpannya gitu. Saya udah tahu karena apa seperti ini. Nah, selanjutnya ada juga yang dari bentuk seperti rokok. Nah, di dalamnya itu ganja saya temukan. Nah, kemudian anaknya kurang lebih ada 3 atau 4 orang. Dia cara berpikir, cara ngomong itu sudah tidak jelas lagi, sudah ngantuk. Nah, sudah tidak waras lagi. Nah, seperti saya temukan. Nah, saya berharap anak-anak ini makanya saya temukan, saya kumpulkan, saya tanya baik-baik, ini barang dari siapa? Siapa yang punya? Oh, tidak tahu Pak, bukan punya saya, punya saya. Ini apa nih? Enggak tahu Pak. Kamu tahu nggak? Udah ngaku jujur saja, saya bilang gitu. Ya, ini ganja nih Pak. Oh, berarti kamu udah pernah hisap ya? Yang barang dari mana? Nah, kamu pernah hisap ya? Enggak pernah saya Pak. Jadi saya akan dia menentang. Artinya begini, saya memberikan hal yang terbaik sama dia pada saat saya menangkap melaksanakan patroli dengan aparat perda di POPT, jangan terulang lagi. Ternyata apa? Dia menentang begini. Saya tidak pernah memakai Pak. Kalau memang memakai silakan. Kalau perlu ya dihubungi oleh anggota BNN, tes urin gitu. Kalau enggak orang dari kepolisian narkoba. Itulah terjadinya. Apa yang terjadi? Maksud tujuan yang bagus. Kalau dia ngaku seluruhnya ya sudah, hentikan gitu. Nah, hentikan BP, jadi saya bakar atau mungkin dilenyapkan, dihabiskan. Habiskan di tempat, cara dibakar, bukan habis sabut. Saya kasih enggak, karena saya aktif karena narkoba ya kan. Oke warganet, ternyata Babinsa ini memang tidak langsung mengambil sikap, dan mereka ini menasehati dulu guys, menasehati supaya bisa mengambil kesimpulan positifnya, karena beliau tidak ingin sengketa ini dan beliau tidak ingin kasus ini akan berlanjutan dan kalau bisa di-handle di bawah, kalau bisa di mediasi di bawah, memang tidak harus ke jalur hukum. Dan begitu juga memang bagus Bang, dan sangat positif sekali warganet. Kita sebelumnya memang kita nggak tahu bagaimana kerja pokok dari Babinsa. Malahan kita terkadang masyarakat ketika kita bermasalah, Babinsa datang dengan Bapak RT dengan apa, kita kan ketakutan karena baju loreng ini di mana-mana bikin takut ya kan, padahal wajah sangar tapi hatinya
selepuk salju guys. Makanya dia dianggap sebagai TNI dan aparat negara. Dan Bang, kapan sih berdirinya Babinsa ini? Kapan mulai sumber Babinsa ini diadakan di Indonesia supaya bisa masuk ke kelurahan sebagai pengawas atau sebagai pengayomi? Dan bisa nggak Abang jelaskan ke warganet? Ya baik, ya mungkin kalau Babinsa ini semenjak Indonesia merdeka lah gitu kan. Ya. Kalau nggak salah ketika itu setelah merdeka dengan adanya kejadian-kejadian pemberontakan di daerah-daerah Pak. Ya. Di daerah-daerah kurang terkontrol oleh para negara kita seperti yang TNI, kepolisian juga. Makanya dibuatlah seperti komando kemudian seperti Koramil, Kodim itu kan. Tujuannya itu tadi untuk membentuk watak yang kira melangkah gitu kan, yang menyimpang dari ajaran-ajaran Pancasila dan Undang-Undang 1045 kita kan. Yang namanya bisa terjadinya memberontak dalam pikiran masyarakat kita ini membentuk artian itu untuk menyimpang dari pembentukan lama negara kita kan. Nah sehingga dengan ada hal seperti itu dibuatlah komando teritorial seperti Kodim singkatannya komando listrik militer, Koramil dan lain sebagainya, sehingga dibagi dia per wilayah. Misalnya Koramil Lubu sekarang Kota Solo seperti itu kan. Kota Solo ini kan ada 13 kelurahan. Di situ ada juga 13 Babinsanya. Dia akan selalu memonitoring setiap kejadian-kejadian apapun yang ada di wilayahnya, yang kira-kiranya akan negatif gitu kan, dan pelajaran itu. Itulah namanya kembali lagi yang 5 kemampuan tertentu, salah satunya itu tim cepat dalam percepat kita. Nah, itu termasuk di dalamnya Pak. Selanjutnya kalau nggak salah itu setelah pemberontakan kalau salah di Madiun itu tahun 50-an, Babinsa ini sudah ada. Nah, sebelum ini udah ada juga. Sebelum letusnya pemberontakan G30 PKI itu. Kalau saya pernah juga baca sejarah yaitu Sugiono kalau salah di Medan. Dia itu kan Babinsa tersebut. Nah di situ para petani ini ada namanya angkatan kelima. Ya, angkatan 5 ini kan berbahaya kali buat masyarakat Indonesia. Itu tidak boleh. Ya kan? Angkatan kelima ini itu para petani, para buruhnya akan diberikan senjata api. Nah itu kan bisa menghancurkan, bisa perang antar sesama kita. Untuk apa gunanya TNI? Untuk apa namanya kepolisian? Kalau seandainya masyarakat juga dikasih alat pernyataan, itulah salah satu contohnya. Tapi alhamdulillah ya kan, semenjak itu ya yang kira-kira yang tugas pokok TNI ini bisa diredam gitu ya Bang. Alhamdulillah memang yang jelas TNI-nya tegak lurus gitu Bang. Tidak pernah menyimpang. Tegak lurus itu dia tugas pokok. Oke warganet, memang sangat positif sekali dan itu sangat pelajaran bagi kita, dan kita nggak tahu ya. Karena memang tugas Babinsa ini bukan hanya, sebenarnya juga berat ya. Soalnya sebagai pengawas di wilayah, dan beliau ini boleh dikatakan pemimpin lah guys. Pemimpin bagi masyarakat yang nantinya menjadi penyuluhan sebagai bela negara dan patriotisnya bagi masyarakat supaya nanti tidak melawan bangsa dan tidak menjadi pemberontak ya Bang ya. Dan itu sangat program TNI memang sangat bagus seperti yang beliau bilang tadi. Kalau sudah NKRI tetap NKRI guys, nggak ada bertukar. Dan Bang, umur Abang berapa sih sekarang? Kalau umur saya sekarang udah jalan 43. Ya. Jadi sehari-harian Abang biasanya setelah dinas terus Abang pulang ke rumah, anak Abang berapa sih? Ya, kalau keluarga saya istri 1, anak 3. Kalau yang besar dia masih di pesantren, itu kelas kelas 3 sekarang. Kalau yang nomor 2 cowok kelas 4 sekarang, mau kelas 5 ini. Yang nomor 3-nya baru TK. Soalnya tahun ini mau masuk kelas 1 SD. Sedikit tambahan juga Bang, pada mengisi waktu kita sebelum masa habis ini ya. Saya berharap bagi generasi penerus ya, untuk jaga kesehatan. Karena di saat sekarang ini TNI sangat membutuhkan sekali bagi adik kita atau mungkin sanak saudara Abang dimanapun lah kita itu. Kalau memang ada minat untuk TNI, silakan mendaftar. Yang pertama itu tentu TNI kan tidak dibayar gratis, tapi harus lulus menempuh persyaratan yang layak bisa untuk menjadi TNI. Baik itu mungkin dari Tamtama atau mungkin Bintara atau mungkin dari
Akmil. Akmil itu terbagi 3, laut, darat, udara. Ya. Gitu, seperti itu. Jadi terbuka kemungkinan ya Bang, karena TNI sekarang sedang membuka untuk pendidikan baru. Siapa biasanya yang tamat-tamat sekolah pengen menjadi Silakan. TNI, silakan mendaftar. Ya seperti tadi dengan fisik yang lebih bagus, kesehatannya lebih mantap, itu mungkin bisa diperhitungkan tanpa bayar dan gratis untuk masuk TNI. Dan satu lagi, saya pernah dulu guys mau masuk TNI tapi nggak terima karena banyak yang salah dengan saya sendiri. Kalau tinggi oke lah, gigi ada yang propos, dan mungkin itu karena seperti Abang bilang tadi, ketika remaja kita nggak kurang memperhatikan ya seperti pergaulan bebas tadi. Dan alhamdulillah Bang, karena nasihat Abang juga, positifnya kita sebagai remaja, makin umur makin apa, kita berpikir untuk positif bahwasanya yang seperti pergaulan bebas ya hanya 20 ke bawah Bang, itu hebatnya. Kalau lebih dari 20 ke atas tuh udah nggak main lagi kalau kita mau berhura-hura. Iya, berhura-hura. Dan Bang, sebelum Abang menjadi Babinsa di Kota Solo ini, Abang pindahan dari mana gitu? Misalnya Abang kan ada misalnya kesatuan. Iya, dari kesatuan lama. Iya, Ya, baik Pak. Sedikit saya jelaskan, saya ini kan jebolan dari sekolah calon tamtama. Iya. Itu tahun 2000 Pak. Tahun 2000 saya mendaftar itu di Agen Rem Serang, di daerah Banten. Itu wilayah Kodam 3 Siliwangi. Ada Supanda dan tes pusat gitu. Alhamdulillah lulus. Nah, pertama saya pendidikan dasar namanya di Pengalengan, Kodam 3 Siliwangi. Kalau sana kan daerahnya dingin sekali Pak. Iya. Dan makanya kalau pendidikan itu, kalau kita lagi pendidikan, makan yang nggak pedas-pedas udah pasti main ceret. Tapi ya biasa, yang penting pola hidup kita harus jaga sehat. Apa kata pelatih, kita ikuti seperti itu. Kemudian itu saya dilantik, dapat kecabangan. Nah, setelah kita kan pendidikan dasarnya itu membentuk dari jua sipil ke jua militer, itu kurang lebih 5 bulan waktu itu. 5 bulan. Nah, selanjutnya saya melanjutkan pendidikan yaitu kecabangan kavaleri. Kavaleri ini adalah dulunya zaman dulunya itu pasukan berkuda. Karena perkembangan zaman teknologi sudah canggih sekarang ini, dinamakan ada namanya tempur, kendaraan tempur. Ada macam-macam lah kendaraan tempur, ada panser, ada tank bajanya, seperti yang pernah kita lihat di media elektronik, cetak selama jam di TV itu kan, seperti hanya alat-alat alusitanya, alat sistem utama perlengkapan alat tempur Amerika akan melengkapi semua mereka ada tank baja, pesawat juga seperti itu. Nah, itu saya pendidikan kecabangan kurang lebih 3 bulan di Bandung Padalarang. Selesai dari itu, saya dipindahkan ke satuan namanya Yonkap 9 Kobra, itu jajaran Brigif 1 Kodam Jaya. Nah, setelah itu Aceh Damai, saya dipindahkan ke Aceh, sudah menjadi organik di situ itu tahun awal 2006. Nah, 2006 selanjutnya saya udah kopral gitu kan. Bisa di kesatuan nama Yonkap 11 Serbu Macan Sidasakti di bawah Kodam Iskandar Muda. Tahun 2012 saya dicalonkan untuk mengikuti tes seleksi cabang sekolah calon bintara reguler namanya kan. Tapi belum ada nasib, ya mungkin belum ada rezeki. Alhamdulillah mengikuti lagi tahun 2013 untuk pendidikan 2014. Setelah selesai pendidikan, saya tidak mau lagi masuk ke batalion. Saya pinginnya minta ke kampung. Artinya udah cukup lama di batalion. Kalau masalah saya di batalion itu 14 tahun. Sudah 3 batalion kita lewati. Pas pula waktu itu di Aceh, namanya setelah Aceh Damai, batalion-batalion itu banyak didirikan. Karena udah jadi kodam itu. Dulu kalau Aceh itu masih di bawah naungan kodam 1. Nah, kenapa para pimpinan TNI itu begini seperti itu akan membentuk istilahnya batalion-batalion karena adanya kodam baru. Sebenarnya kodam itu sudah ada gitu ya, cuman digabungkan, dihilangkan sekarang mudanya itu. Semenjak adanya lepas tahun 99 kalau nggak salah, mulai terjadi pemberontakan gerakan Aceh Merdeka itu, maka didirikan lagi. Itu pun para ini sedikit sejarah gapanya juga dibahas. Nggak apa-apa Bang. Tahun 2002 kalau nggak salah, baru-barunya udah jalan 2 tahun saya dinas, itu permintaan warga Aceh gitu. Para ulamanya itu kalau bisa di Aceh didirikan lagi komando daerah militer seperti itu.
Gunanya apa? Untuk mempersempit ruang gerak itu tadi. Orang-orang yang ingin dimisahkan, orang-orang yang ingin memberontak, Ya. atau pemikirannya pengaruh oleh bangsa asing. Nah, seperti itulah kira-kira Bang. Selanjutnya dapat saya di Kodam Jaya pindahkan ke Cakrawati. Alhamdulillah, Cambare pindah ke Kodam 1. Ya, sampai juga kita dinas dulu di Tapanuli Utara. Ya. Korem 023 Kawal Samudra. Di bawahnya Kodim itu Kodim Tapanuli Utara. Setelah itu saya minta menghadap pimpinan untuk pindah pulang kampung, yaitu masuklah ke Kodim Solo sampai saat sekarang, sehingga kita bisa bercakap-cakap sama abang yang ganteng. Oke guys, terkadang memang sebagai kita seorang aparat dan abdi negara, kita harus siap zahir dan batin. Mau ditempatkan di mana saja, yang namanya tugas harus siap ya Bang ya. Harus siap. Karena kita adalah aparat Abdi negara. dan abdi negara yang sangat disiplin. Dan itu sebagai contoh bagi masyarakat bahwasanya TNI ini memang untuk kita. Dan beliau berjuang di medan tempur ataupun di masyarakat, beliau tetap berpikir positif. Seperti sekarang ini Babinsa sebagai pengawas dan penyuluh bagi masyarakat yang di bawah supaya bisa diawasi supaya sosial bermasyarakat ini selalu stabil, dan itu adalah tugas pokok Babinsa. Dan alhamdulillah beliau setelah melalang buana sebagai abdi negara, mempertahankan NKRI, dan beliau sekarang udah mungkin masa pensiun beliau ingin di kampung guys. Sisa-sisa dia menjalankan dinas, sisa-sisa menunggu menjalankan dinas sebagai tentara nenek mama, mungkin bisa juga itu ya Bang. Tentara nenek mama. Bilang tentara nenek mama ini kalau bahasa Padang itu tentara yang memang dia mengayomi masyarakat. Iya, mengayomi masyarakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ke positif. Yang ke positif, dan itu sangat bagus sekali guys. Dan terima kasih Bang. Ya, kami sebagai masyarakat sebenarnya nggak tahu masalah Babinsa ini. Terkadang kami sebagai masyarakat ketika baju orang ini datang sama kami kocar-kacir lagi Bang. Dan itu karena yang namanya ini punya kasus juga kita ini kalau langsung enggak, Lore itu seperti Bang bilang tadi. Nah, tampangnya aja sangat, tapi dia hati sama saudara. Dia makan nasi juga. Iya, makan nasi juga. Tapi kalau di sudah sana loh Bang. Kalau di militer sana kan ketika dia masuk medan tempur itu udah lain. Itu mungkin Abang yang tahu lah. Dan alhamdulillah ini Bang Joni Putra sebagai abdi negara, dan inilah guys bagi wilayah Kota Solo, dan ini adalah Babinsa kita di Kelurahan Tanah Garam. Dan ada nggak Bang sebelum kita tutup season ini saran Abang dan nasihat Abang bagi masyarakat Kota Solo? Ya baik, terima kasih Bang. Sebelum di akhir pengunjungan acara pertemuan kita ini, yaitu saya ingin sekali untuk orang kata khususnya Tanah Garam, karena itu wilayah teritorial saya sebagai Babinsa. Saya berharap kepada orang tua, khususnya anak-anak mereka, generasi penerus, ya kan, mari bukan hanya Babinsa, bukan hanya ketua pemuda atau PRT atau 5 saja yang mengawasi anak kita. Yang berperan paling aktif sekali yaitu para orang tuanya. Apalagi kita punya anak cewek, jangan terjerumus ke dalam bebas ke dalam laman bebas itu kan, generasi yang benar, karena mereka itulah generasi penerus bangsa kita. Selanjutnya di samping untuk mengarahkan untuk mereka termasuk narkoba juga. Ini narkoba, para pemakaian narkoba ini paling parah sekali. Yang selain narkoba yang tidak ada undang-undangnya itu Bang, pasal yang menyatakan dari kitab pidana hukum, ya kan, yaitu masalah anak-anak sekolah yang suka mengisap lem itu Bang, itu yang paling berbahaya sekali. Ternyata sekarang sampai saat sekarang ini belum ada pasalnya yang menyatakan dijatuhkan pengunisian terhadap kalau dia pemakai atau bukan pengedar, ya. Kalau pengedar nggak mungkin, pengedar mungkin orang punya toko, itu kan tidak ada pasalnya. Itu kembali lagi tergantung mengawasi 1 kali 24 jam itu kedua orang tuanya. Kita harus tahu kenapa. Kalau kita anaknya udah kena lem itu nggak, udah ngawur, nggak jelas. Terima kasih Bang. Ya, makasih banyak Bang. Oke, tugas kita sebagai masyarakat dan juga umumnya untuk Kota Solo, mungkin
satu pembenahan bagi kita untuk ada suatu kegiatan dan bidang di dalam sosial masyarakat ya Bang ya, untuk mengatasi sosial masyarakat seperti kaula muda dan juga nanti mungkin siapa tahu lah nanti ada tergerak hati misalnya pemerintah atau segala macam untuk membuat satu tempat perlindungan atau tempat penyuluhan anak-anak yang terlantar yang seperti ini ya Bang ya. Tempat rehabilitasi. Ya. Mudah-mudahan pemerintahan kita khusus Kota Solo ini adalah tempat tempat rehabilitasi anak-anak yang sudah kecanduan memakai helm ini Bang. Kita lihat sendiri di kota-kota karena di jalan-jalan lampu merah. Ya mudah-mudahan nanti ada satu ide sebagai untuk Kota Solo mungkin bisa disediakan tempat untuk penyuluhan, begitu rehabilitasi untuk anak-anak yang di bawah umur nih Bang. Terkadang memang anak ini kalau seandainya dia punya orang tua dibina dari rumah, terkadang memang nggak cukup juga. Itu terkadang masuk ke dalam wahana seperti sosial masyarakat yang itu di luar sana memang sudah terpengaruh. Jadi terkadang orang tua sudah give up. Setelah itu tidak ada lagi kata-kata untuk anak-anaknya, dan mungkin salah satu saran Abang juga tadi itu memang bagusnya di Kota Solo harus ada tempat itu satu supaya kita bisa merehab rehabilitasi anak-anak. Dia sudah memakai helm gitu. Ya. Nah, terima kasih Bang, dan terima kasih banyak sekali, dan kami mendapatkan informasi dari Abang Jody Putra sebagai Babinsa Kelurahan Tanah Garam, dan beliau sangat gagah guys. Yang namanya TNI harus gagah. Dan satu lagi pemberitahuan kepada masyarakat anaknya yang baru menanjak ke remaja, jagalah kesehatan dan jagalah intinya jangan terpengaruh oleh sosial yang merugikan kita sendiri. Dan alhamdulillah tadi kita dapat informasi untuk seluruh Indonesia bahwasanya setelah tamat SMA nanti atau sarjana pun bisa masuk TNI, karena sekarang negara membutuhkan aparat lebih banyak lagi ya Bang. Betul, untuk membela negara. NKRI harga mati guys. Dan alhamdulillah terima kasih Bang sama-sama Bang. Atas kedatangan Abang. Mudah-mudahan kita langgeng loh, nanti kita ketemu juga nanti ketika Abang turun ke lapangan kita juga mau lihat dong bagaimana Abang cara Abang mengantisipasi masyarakat di bawah. Terima kasih banyak Bang.